Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hari ini yaitu Tazkiyatun Nafs dari kitab Minhajul Abidin. Telah kita bahas bahwasanya tujuan kehidupan kita atau kenapa kita hidup dan dihidupkan Allah di dunia itu semata-mata hanya untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragam bentuknya, dan bukan untuk tujuan lain. Kita tidak diciptakan untuk berkembang biak, ya. Kita tidak diciptakan untuk hardolin. Kita tidak diciptakan untuk misi-misi yang lain. Satu-satunya misi kenapa kita ada di dunia adalah untuk menghamba dan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas itu Allah memberikan fasilitasnya berupa waktu, rizki, usia, kesehatan. Jadi kalau kita disibukkan dengan fasilitas dan sarana itu dan lupa dari tujuan utama, maka kita telah salah jalan. Maka kita telah tersesat arah. Kita diciptakan dengan satu tujuan untuk menjadi hamba Allah dengan ibadah, tetapi kita malah sibuk dengan alat dan sarana-sarananya. Ini yang perlu kita reorientasi kembali dalam diri kita. Jangan sampai kita sibuk dengan sarana dan lupa dengan tujuan. Nah, Imam Ghazali memiliki konsep yang sangat sistematis atau ilmiah dan sistematis, ya, supaya kita dapat mencapai tujuan itu. Tujuan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Dan konsep tersebut beliau tuangkan dalam kitabnya Minhajul Abidin. Menurut beliau ada 7 tangga, ada 7 tahap seseorang dapat mencapai derajat ubudiyatullah atau ibadatullah haqqal ibadah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba Allah. Dari 7 tangga itu sudah kita bahas yang 3. Yang pertama tangga ilmu sebagai pondasinya. Yang kedua tangga taubat sebagai pencucinya, pembersihnya sebelum kita masuk ke tangga-tangga lain. Yang ketiga adalah tangga rintangan. Ya, tangga ilmu sudah yang paling dasar, tincakan pertama. Tangga taubat sudah dengan segala macam penjelasannya, taubatan nasuha itu apa, syarat taubat itu apa, dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita masuk ke tangga ketiga, yaitu rintangan-rintangan menjadi hamba Allah. Hambatan-hambatan yang selalu merintangi kita menjadi hamba Allah. Kita sering menyebut hamba Allah dengan mudah. Kita adalah ibadullah, kita adalah abdullah, tetapi belum memahami secara mendalam apa itu dan siapa itu hamba Allah. Atau apakah kita memang masih menjadi hamba dunia? Baik hamba jabatan, baik hamba kehormatan,
baik hamba manusia, baik hamba kekayaan, atau hamba lain-lainnya. Sementara kita mengakunya hamba Allah. Nah, rintangan menjadi hamba Allah menurut Al-Ghazali yang ketiga itu adalah yang pertama itu rintangan itu ya, pembagian rintangan. Yang pertama itu adalah dunia. Kita disibukkan dengan dunia sehingga terintangi atau terhalangi dari ibadatullah. Yang kedua itu adalah manusia. Ya, kita terlalu sibuk dengan manusia. Dan kita masuk yang ketiga. Jadi ada 7 tangga. Nah, tangga yang ketiga itu namanya tangga rintangan. Tangga rintangan itu memiliki macam-macamnya. Rintangan yang paling menghalangi manusia untuk menjadi hamba Allah yang baik, atau hambatan terbesar seseorang untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang pernah kita bahas adalah kesibukan dunia dengan segala macam pernak-perniknya, terutama adalah kekuasaan dan juga kekayaan. Rintangan yang kedua yaitu makhluk atau manusia, persahabatan, pertemanan, itu yang sering merintangi kita dari ibadah. Al-khalqu itu dapat berwujud keluarga, al-khalqu itu dapat berwujud teman, al-khalqu itu dapat berwujud lingkungan, al-khalqu itu dapat berwujud keadaan sekitar. Itu yang sering membuat orang dirintangi atau terhalangi dari ibadatullah. Nah, rintangan ketiga yang akan kita kaji sekarang adalah an-nafsu, hawa nafsu. Mungkin ada orang selamat dari rintangan pertama, yaitu kesibukan dunia. Mungkin juga orang ada yang selamat dari rintangan kedua, yaitu orang-orang sekitar. Tapi jarang yang selamat dari rintangan ketiga ini, yaitu hawa nafsu. Saya akan bacakan tekstualnya. Summa alaika ya talibal ibadat asamakallah wa iyana bil hadari min hadha nafs al-ammarah bisu. Aku wasiatkan engkau wahai murid-muridku ya talibal ibadat, karena beliau menyampaikan ini kepada muridnya, untuk mewaspadai atau berhati-hati dari kejahatan hawa nafsu. Al-ammarah bisu, yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Fa innaha adarrul a'da, karena itu adalah sebahaya-bahayanya musuh. Hawa nafsu kita itu adalah musuh yang paling berbahaya. Lebih berbahaya dari kesibukan duniawi, lebih berbahaya dari pertemanan, lebih berbahaya dari setan. Hawa nafsu namanya. Kenapa demikian? Karena hawa nafsu itu ammaratun bisu, selalu membawa, menggiring, mengajak, membujuk kepada asu, keburukan. Sebagaimana dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu itu selalu ngajaknya itu buruk. Kecenderungan nafsu itu mengajak kita kepada keburukan. Makanya ada doa, Allahumma zakiha anta khairu man zakah, ya Allah sucikan jiwaku, sucikan nafsuku, wa anta khairu man zakah, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa tersebut. Fa innaha adarul a'da, hawa nafsu adalah musuh terberat
musuh terbesar, musuh paling berbahaya, adharu, paling madarat bagi kita. Wa bala'uha as'ab, dan petaka yang ditimbulkannya sangat merusak dan sangat sulit dihindari. As'ab, sa'ab dari kata sa'ab. Wa ilajuha a'sar, mengobatinya paling sulit. Kalau setan ada istilah diruqyah, kalau setan ada istilah ta'awuz. Ya, kalau dunia ada istilah kita bisa mengurangi kadarnya. Kalau pertemanan kita bisa mengurangi seleksi teman-teman yang bermanfaat dunia akhirat saja. Wada'uha a'daludda, hawa nafsu adalah penyakit yang paling berbahaya. Wadawa'uha ashkal, dan obatnya atau mengobatinya paling muskil, paling rumit. Muskil dari kata rumit. Mengobati hawa nafsu itu paling rumit. Ashkalud dawa. Wa inna madzalika li amrain, itu disebabkan karena dua hal. Ahaduhuma annaha aduwwun min dakhil, karena hawa nafsu itu musuh dari dalam. Setan dari luar, kesibukan dunia dari luar, pertemanan dari luar. Adapun hawa nafsu itu dari dalam. Aduun min dakhil, musuh dari dalam. Di mana-mana Pak, kalau musuh dari luar itu orang bisa fight. Penjajah datang ke Indonesia, semua masyarakat, semua rakyat bangkit melawan, bersatu padu dengan berbagai macam latar belakang. Tapi ketika musuh itu dari dalam, kita dibuat berantakan. Dulu Bung Karno pernah mengingatkan, saya tidak khawatir dengan musuh dari luar, selalu kita bisa lawan. Yang saya khawatir itu musuh dari dalam, kalian tidak bisa menghindarinya. Sama agama Islam juga rusak dari dalam oleh kelakuan umatnya. Perilaku-perilaku kemusyrikan itu kan melemahkan tauhid, ya. Melemahkan keimanan, menjauhkan manusia dari Tuhannya. Belum lagi perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Itu dari dalam itu musuh itu. Apa? Kebodohan. Kebodohan umat Islam akan agamanya. Al-jahlu fid din, itu musuh terbesar umat Islam, kebodohan dalam agamanya. Kalau musuh dari luar, saya yakin semua umat Islam punya jihad. Tapi kalau dari dalam, itu rapuh ketika dia tidak memiliki ilmu din, ya, dan al-jahlu bidin, dan dia hidup dalam kebodohan beragama. Walisu idza kana min dakhil bait azatil hilah fihi wa azumad darar wa laqad sadaqal qail. Kata Imam Ghazali, musuh dari dalam itu bagaikan maling yang ada di dalam rumah kita. Susah untuk menghindarinya dan susah untuk menyelamatkan diri darinya. Wasani, alasan kedua kenapa hawa nafsu itu paling sukar, paling rumit, paling berbahaya, paling merusak dan paling susah mengobatinya. Annahu aduun mahbub. Karena hawa nafsu itu adalah musuh yang disukai. Hawa nafsu itu musuh yang disukai. Rakusnya kepada kekayaan, kekayaan disukai. Syahwatnya pada wanita disukai. Syahwatnya pada jabatan disukai. Ini yang menjadikan hawa nafsu itu musuh paling berat dan paling sukar mengatasinya. Annahu aduun mahbub wal insanu amun atau a'ma an aibin mahbubihi. Karena hawa nafsu itu musuh yang paling dicintai, maka manusia akan sulit
menghilangkan aib yang dia cintai itu. Ini kelemahan manusia. Wal insanu a'ma, manusia itu buta, tidak dapat melihat, tidak dapat menyaksikan an aibi mahbubihi, aib yang ada pada sesuatu yang dicintainya. La yakadu yubsir, bahkan tidak, hampir-hampir dia gelap gulita di hadapan hawa nafsunya karena dia sukai itu. Nah, kemudian beliau menerangkan ada beberapa contoh betapa hawa nafsu ini telah menghancurkan umat manusia. Summa aqulu ta'ammal ayyuhar rajul nuqtah wahidah muqni'ah wa hiya annaka idza nadarta wajadta asla kulli fitnatin wa fadihatin wa khizyin wa halaka wa dzambin wa afatu waqa'a fi khalqillah. Perhatikan wahai murid-muridku, bahwa aslu kulli fitnah, asal muasal fitnah terjadi, wa fadihah, dan kerusakan terjadi, wa khizyin, kebusukan terjadi, wa halakin, kebinasaan terjadi, wa dzambin, dan dosa terjadi, wa afatin, afat itu sama dengan halak ya, dan kemunduran terjadi, waqa'a fi khalqillah, pada makhluk Allah, min awalil khalqi, dari awal-awal penciptaannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari akhirat, min kibali hadhihi nafs, itu berasal dari hawa nafsu. Imma biha wahdaha, bisa mungkin itu hawa nafsu saja, au bi muawanatiha, atau hawa nafsu yang menguatkan godaan yang lain, wa musyarakatiha, atau hawa nafsu menjadi penyulut dari godaan yang lain yang sudah ada. Nah, kesibukan dunia ada, pertemanan yang buruk ada, kemudian disulut oleh hawa nafsu. Ada yang betul-betul hanya hawa nafsu saja, ada yang sebagiannya disulut oleh hawa nafsu. Fa awalul ma'siyati lillahi ta'ala kanat min iblis. Perhatikan, yang pertama adalah makhluk yang bernama iblis. Dia pun tersesat jalan karena hawa nafsunya. Iblis menjadi sesat, menjadi terkutuk dan diancam dengan jahanam selama-lamanya karena dosa yang disebabkan oleh hawa nafsunya. Wa kana sababuhu ba'dal qada'i sabiq. Sebab kenapa iblis tersesat, dalam kurung tentunya setelah takdir Allah, ba'dal qada ya. Huwa an-nafs, itu karena hawa nafsunya, bikibriha, yang berupa kesombongan, wa hasadiha, dan iri dengki, al-qathu ba'da ibadati samanina alfasana, padahal iblis sebelumnya beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang taat sebelumnya 800 tahun. Samanina alfa, 80.000 tahun. Iblis itu menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang taat, samanina alfasanatin, 80.000 tahun. 80.000 tahun jadi orang soleh iblis itu. Jadi iblis itu dulunya soleh, Pak. Eleh orangnya buat solehnya. Iblis itu jenis dari jin. Karena kan setan mah sifat ya. Sayatinal insi wal jin. Setan itu bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Karena setan itu sifat dari syaitana, artinya jauh. Setan itu artinya jauh secara bahasa. Maksudnya ba'idun an rahmatillah, makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Bisa berupa insi manusia, bisa berupa jinni, yaitu jin. Jadi iblis ini adalah hamba Allah yang soleh. Dulunya 80.000 tahun. Berarti hampir 100.000 tahun ya. Ala makila, dalam sebuah riwayat, fi bahrid dhalal fagharqa ila abadil abidin.
kemudian dia terjerumus kepada kesesatan, terjerumus kepada laknat Allah karena iri dengkinya dan kesombongannya. Kepada siapa? Kepada satu orang manusia, Adam alaihissalam. Pertama, ketika Adam diciptakan, iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, telah kau ciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Kemudian naik levelnya iblis itu, kedengkian dan kesombongannya. A'asjudu liman khalaqtatina. Benar nih Tuhan, Engkau suruh aku untuk sujud kepada sesuatu yang dari tanah. Jadi mulai mempertanyakan tuh perintah Allah. A'asjudu, itu kan pertanyaan. A'asjudu, betulkah aku harus sujud kepada yang Engkau ciptakan dari tanah? Naik lagi ke kesombongan yang berikutnya. Iblis mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Alhasil, fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblis. Akhirnya puncak eksekusinya seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah sujud ke Adam sebagai penghormatan, bukan penghambaan. Sujudut takrim disebutnya, bukan sujudul ibadah. Sajadah seluruhnya bersujud illa iblis, kecuali si iblis ini. Itu iblis pun tersesat setelah menjadi hamba Allah yang soleh 80.000 tahun gara-gara ada kesombongan dan iri dengki kepada makhluk baru yang bernama Adam alaihissalam. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Itu asal muasal kesesatan iblis. Kalau iblis saja yang sudah soleh 80.000 tahun bisa nyasar gara-gara sombongnya, gara-gara hasadnya, apalagi kita yang belum pernah 80.000 tahun jadi orang soleh. Fa'amilat bihi ma'amilat. Idlam yakun hunalika dunya wala khalqu wala syaitan. Padahal di zaman itu, di zaman iblis membangkang ke Allah, belum ada kesibukan dunia. Iblis sibuk kunaon? Can aya kesibukan dunia. Wala khalqun, belum ada juga makhluk-makhluk yang menyibukkannya atau menjadi teman-temannya. Pertemanan belum ada. Baru iblis itu seorang gitu. Wala syaitan, belum ada juga yang menyesatkannya dari bangsa setan. Sudah ada. Malaikat kan gak mungkin ngegoda iblis suruh sesat. Belum ada kan. Yang membuat iblis tersesat itu belum ada. Dunia kesibukan belum ada. Makhluk sahabat-sahabat dia yang menyesatkan belum ada. Kemudian apalagi itu setan yang menggoda dia belum ada juga. Jadi iblis itu belum punya rintangan ubudiyah gitu. Satu orang apa? Di sini disebutnya iblis. Hakikatnya Allah alam. Iblis dan digunakan domirnya tunggal. Allah alam. Apakah dia satu berketurunan ataukah dia memang dia sekelompok gitu. Komunitas gitu. Kalau lihat redaksi pembawaan ceritanya itu iblis satu dan domirnya juga domir huwa. Bisa jadi walaupun satu maksudnya adalah kelompok gitu. Tapi kita pahami apa adanya dulu aja. Nanti penjelasan berikutnya mudah-mudahan ada. Jadi iblis itu saat itu godaan dia hanya hawa nafsunya. Kan tadi disebutkan di awal, rintangan itu ada beberapa. Ada rintangan berupa kesibukan dunia, ada pertemanan, ada syaitan, ada hawa nafsu. Nah iblis itu belum ada nih perintang-perintang yang tadi tiga itu. Satu-satunya yang menghalangi dia dari tunduk kepada Allah adalah hawa nafsunya sendiri.
Maksudnya komode urang kesibukan dunia. Balatak. Pertemanan berupa keluarga, berupa sahabat, berupa circle, berupa relasi, banyak yang selalu ngajak-ngajak. Kemudian apalagi tuh? Setan juga selalu hadir menggoda kita. Ditambah lagi hawa nafsu. Maksudnya posisi kita lebih rentan dari iblis. Posisi kita untuk tergelincir lebih rentan dari iblis. Iblis saat itu posisinya adalah orang soleh. 80.000 tahun menghamba kepada Allah. Tersesat dengan hawa nafsu sombong dan iri dengkinya. Sementara manusia, kita backgroundnya bukan orang soleh. Dan godaannya lebih berat dari iblis. Jadi dalam kerentanan justru kita lebih rentan dari iblis. Melihat latar belakang ya. Tentu semua ba'dal qada, ini semua setelah adanya qada, ketetapan takdir dari Allah Ta'ala. Yang kita sedang ceritakan adalah asbabiyahnya. Kalau qadanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balkanat an-nafs bikibriha, justru iblis itu tergelincir oleh hawa nafsunya sendiri. Karena zaman itu belum ada setan, belum ada makhluk, belum ada dunia, belum ada kesibukan dunia. Kesombongan dan iri dengkinya lah yang membuat dia begitu. Fa'amilat bihi ma'amilat. Maka dia pun tergelincir dan melakukan dosa besar, yaitu pembangkangan kepada perintah Allah berupa sujud. Maka ulama di sini menjadikan kaidah kisah ini sebagai kaidah ibadah, bahwasanya dosa menolak perintah lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Dosa menolak perintah, contohnya sholat. Dosa tidak sholat lebih besar, lebih berat bobotnya daripada dosa berzina, dosa minum khamr, dosa makan riba, dosa membunuh dan lain sebagainya. Dosa tidak sholat lebih berat dari dosa membunuh, minum khamr, zina, riba, bahkan jika itu diagregatkan semuanya. Kecuali syirik. Itu dosanya tidak ada yang mengalahkannya, syirik itu. Tapi di bawah syirik, seluruh dosa bahkan jika digabungkan tidak akan mengalahkan dosa orang meninggalkan sholat. Karena kaidahnya dosa menolak kewajiban, dosa menolak perintah lebih berat dan lebih besar ketimbang dosa melanggar maksiat. Kisah ini dalilnya. Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangan, hukumannya ringan, hanya dipindahkan ke dunia. Itu pun masih dapat rahmat Allah. Hanya dipindahkan saja sebagai sanksi, sebagai pelajaran. Tapi ketika iblis menolak sujud, hukumannya berat. Di jahanam khalidina fiha, dikutuk sampai hari kiamat, dan juga termasuk orang yang oleh Allah itu diusir. Udah diusir, dikutuk, diancam jahanam abadan abidin. Dari kisah ini ada kaidah bahwa meninggalkan kewajiban dosanya lebih berat daripada melanggar larangan. Sementara di kita pahamnya kadang terbalik. Ya kan? Nu penting mah tidak maksiat cenah. Wios teh salat oge kan gitu. Padahal dosa teh salat leuwih pohara daripada dosa bermaksiat. Kasar-kasar nama mending keneh maksiat daripada teh salat. Kasar-kasarnya begitu. Tapi bukan mending-mendingan, Pak. Iya mah mending-mendingan maksudnya begitu. Ya, itu ba'dal qada makanya kan. Itu semua qada dari Allah Subhanahu wa taala. Summa dzanbu Adam wa Hawa. Kemudian berikutnya dosa pertama manusia yaitu Adam dan Hawa. Bapak kita Adam dan ibu kita Hawa alaihi wassalam. Tarahathum syahwatun nafsi, itu juga atas dorongan nafsu. Kenapa? Karena di masa Adam dan Hawa itu godaan belum banyak, kesibukan dunia belum apa. Adam belum sibuk apa-apa waktu itu. Belum ada absen harus masuk kerja, belum ada harus nyari nafkah, belum ada saat itu.
Belum ada pekerjaan. Nabi Adam masih, tanda petik, masih belum kesibukan dunia, belum sibuk dengan dunia. Yang kedua, pertemanan, belum ada pertemanan. Dia dan istrinya aja, nggak ada teman saat itu, nggak ada yang ngajak gimana enggak. Setan juga waktu itu kan lagi proses kesesatan setan, belum jadi setan yang sesatan. Dan Adam pun akhirnya terjerumus ke dalam kesalahan itu, syahwatun nafsi, karena dorongan syahwat. Syahwat apa, Pak? Syahwatul bako. Non ai bako teh lain bako paududan, Pak, bako. Syahwatul bako itu ingin hidup lebih lama di surga. Kan ayatnya begitu. Setan itu menggoda, "Hei Adam, tahu nggak kamu kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu?" Saya nggak tahu, katanya. Saya tahu. Kamu itu kenapa nggak boleh dekati pohon? Karena kalau kamu mendekati atau memakan pohon itu, sebenarnya dalam ayat itu mendekati, Pak, bukan memakan. Mendekati sebenarnya. Karena ayatnya la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Kemudian iblis masuk menggoda dia, "Hai Adam, sebenarnya Allah melarang kamu itu supaya kamu nggak kekal di sini. Wa mulkin la yabla." Yabla itu kedaluarsa gitu. Yabla itu habis waktu. Jadi kalau kamu mendekati pohon ini, nanti kamu lebih lama di sini gitu. Nah, memang digoda oleh setan supaya mendekati agar abadi di surga, tapi tetap dasarnya ada di Adam. Apa? Syahwatul baqo. Nafsu ingin terus hidup di surga. Jadi kebetahan di surga, kajong-jonan di surga, syahwatul baqo namanya. Bukan syahwatul baqo, syahwatul udud, bukan, beda ya itu. Syahwatul baqo. Baqo bahasa Arab al-baqo. Nah, kalau syahwatul baqo yang lain itu ada beda lagi, sigaret nih. Syahbatul baqo wal hayat, ya kan? Nafsu ingin terus hidup, hayat. Nafsu ingin terus langgeng, bako. Maka manusia pun sesat di dunia itu karena dalam dirinya ada keinginan ingin terus hidup dan ingin terus langgeng. Kalau manusia sadar dunia adalah seperti singgah di sebuah pohon lalu pergi, dia tidak akan terlalu rakus dengan dunia. Tapi karena dia dalam alam bawah sadarnya, subconscious itu mengatakan, saya ingin hidup lebih lama, saya ingin hidup lebih enak, saya ingin lebih lama menikmati hidup. Akhirnya dia melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Nafsu pada wanita, nafsu pada kekayaan, nafsu pada jabatan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu Adam dan Hawa memang digoda iblis, tetapi pondasinya itu, pondasi godaannya itu adalah syahwatun nafsi alal baqai wal hayat. Hatta igtaro, yang menyebabkan igtaro, gurur, tertipu. Dalam surat An-Najm disebutkan bahwa Adam itu fagawa, tertipu oleh ajakan iblis gitu. Oh iya, silakan. Jadi dosa si iblis yang membangkang karena kesombongan itu jauh lebih besar daripada dosa Adam yang Betul. Tepat sekali. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan itu dengan rinci. Dosa iblis menolak sujud lebih berat dan Allah lebih murka daripada dosa Adam melanggar larangan. Gitu. Lihat dari bobot hukumannya. Adam hanya dipindah ke dunia ya masih enak lah. Tapi kalau iblis marjumin, dirajam, dikutuk, dilaknat Allah sampai hari kiamat. Dan di ba'da kiamat sudah seumur hidup dikutuk di dunia, dan setelah kematiannya, setelah kiamat, khalidina fiha, kekal di neraka jahanam. La amla'anna jahannama minal jinni wal insi. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan kelompok ini nih, jin dan orang yang berperilaku seperti jin, tentu dalam kemusyrikan. Sekarang yang ini, yang tadi kaidah menolak larangan lebih besar daripada melanggar, menolak perintah. melanggar larangan. Nah,
Ya, betul. Sementara kalau kita dibandingkan misalkan dari segi apa ya, zohir, Jinan itu kan keji banget gitu ya. Keji banget. Ternyata meninggalkan Lebih berat meninggalkan sholat. dan orang itu dianggap enteng gitu. Enteng banget tidak sholat gitu. Betul. Makanya dalam hadis al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Pemisah antara iman dan kafir meninggalkan sholat. Faman tarokaha faqad kafaro. Yang meninggalkan sholat telah kafir. Atau misalkan perempuan menolak pakai kerudung misalkan. Kan sebenarnya kayak enteng saja gitu ya. Kayak enteng saja. Enteng saja. Menolak Itu salah satu bentuk penolakan kepada perintah. Dan yang paling inti dari semua perintah itu kan satu tauhid, yang kedua sholat. Syahadat lalu sholat. Ketika sholatnya diabaikan, itu apa bedanya dengan iblis yang menolak sujud? Kalau Adam tergelincir maksiat, Allah masih baik hati, dalam arti kata apa namanya? Dalam ayat itu uskun, apa ya Adam, tinggallah engkau di dunia. Fahbit bisalam, tinggallah engkau di dunia. Hanya dipindahkan dari Kota Baru Parahyangan ke Kopo Permai, kan masih rada ayam mending lah gitu. Atau dari Kopo Permai pindahkan ke Inhop Tank, masih ada gitu. Tapi kalau iblis, Allah begitu murka karena perintahnya ditolak. Bayangkan coba. Kalau ada pejabat, Allah presiden, perintahnya jelas-jelas ditolak di hadapannya. Kira-kira gimana? Oh, bukan pecat lagi, digaplok. Lain kalau sang presiden misalkan, mana kamu itu ya, jangan terlambat datang ya. Efek terlambat. Tidak akan semarah dia ditolak perintahnya. Ya. Presiden nyuruh, pergi kamu dari sini, pergi, digaplok. Tapi kalau presiden bilang, kamu besok jangan terlambat ya. Kebetulan terlambat karena ada sesuatu. Itu akan beda murka dan marahnya. Itu perbandingan manusia. Walillahil masalul a'la, dan Allah tidak bisa diperbandingkan. Tetapi untuk memahaminya semacam itu. Ketika perintah ditolak, ketika perintah tidak ditaati, Allah lebih murka ketimbang ketika larangannya dilanggar oleh manusia. Kita teruskan sedikit ya, ada sampai bait titik bait terakhir. Hatta iktaro, hingga adapun tertipu dengan godaan iblis, tetapi dasar dari ketertipuan itu adalah hawa nafsunya sendiri, yaitu syahwatul baqa wal hayat. Keinginan untuk tetap hidup dan keinginan untuk tetap langgeng di tempat yang enak itu. Biqauli iblis, betul, dengan tergoda dengan kaul iblis, tetapi tadi hawa nafsu itulah yang mendorongnya yang pertama kali. Fakana dzalika idza bi'auni nafsi wasyarikatiha hatta saqata bidzalika min jiwarillahi ta'ala wa qararil firdaus, hingga Allah memindahkannya dari surga firdaus ila hadhihi dunya al-haqirah, ke dunia yang sangat hina, an-nakidah dan rendah ini, al-faniyah yang fana ini, al-muhlikah yang membinasakan ini, walakiya malakiya walaka auladahuma malakau min dzalikal yaum ila abadil abidin, hingga Adam akhirnya berketurunan aulad, beranak pinak sampai hari kiamat nanti. Summa hadisu Qabil wa Habil, begitu juga anak-anaknya Qabil dan Habil, itu juga karena hawa nafsu. Habil hasad dan iri kepada Qabil hasad dan iri kepada Habil yang lebih soleh, dan kebetulan qadarullah mendapatkan bagian yang lebih baik. Hasad, tidak terima dia, iri, wasyuh, dan juga kebakilan si Qabil dalam hal menyerahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Summa hadisu Harut wa Marut, kemudian juga cerita tentang Harut Marut, malaikat yang diutus ke dunia sebagai ujian bagi manusia yang mengajarkan sihir. Itu juga karena hawa nafsu. Dan seterusnya. Wal akhir, kesimpulannya, wala tajidu fil khalqi fitnatan wala fadihatan wala dalalan. Kamu tidak akan menemukan di seputaran makhluk ujian terbesar, keburukan yang paling berbahaya, kesesatan yang paling nyata, maksiat yang paling merusak, ila wa asluhan nafsu, kecuali pangkalnya adalah hawa nafsu. Wa hawaha wa illa kanal khalqu fi salamatin wa khair. Jika tidak ada hawa nafsu, manusia
akan selamat dan akan dalam kebaikan. Bagaimana kita mengendalikan nafsu? Ada 3 langkah insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, bisi keburu bel nanti. Tapi sepintas, yang pertama adalah man'us syahwat. Cegah syahwat itu menjadi-jadi. Contohnya dengan misalkan mengurangi porsi makan. Karena makan itu akan menimbulkan syahwat dalam diri kita. Mengurangi pandangan. Syahwatul kalam, syahwatul ta'am kurangi. Fudulul kalam, fudulul ta'am kurangi. Syahwatul sam'i, syahwat untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, lebih banyak bersahabat, lebih banyak, itu dikurangi. Man'uha yang pertama itu dikurangi sumber-sumbernya itu. Yang kedua adalah hamlu asqalil ibadat. Yang kedua adalah mencapekkan diri dengan banyak ibadah, memberatkan diri dengan banyak ibadah. Dengan cara begitu, maka celah-celah setan yang akan memicu hawa nafsu kita bangkit itu terkurangi. Kalau kita sibuk dengan ibadah, kita capek dengan ibadah, maka hawa nafsu tidak punya celah untuk masuk ke dalam diri kita. Kalaupun ada, tidak terlalu kuat karena tadi fisik dan fisik dan jiwa kita sudah capek dengan ibadah. Dan yang ketiga, nanti akan jelaskan penjelasannya di hari berikutnya. Al-isti'anah billahi wa tadarru, yakni dengan minta tolong kepada Allah supaya dijaga dari hawa nafsu. Isti'anah dan tadarru, merendah, minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah. A'inni, minta bantuan Allah. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu 3 langkah. Pertama, man'u asyahwat, cegah, tahan syahwat itu dari sumber-sumbernya. Tadi terlalu banyak makan, terlalu banyak ngambil, terlalu banyak minum, terlalu banyak istirahat, terlalu banyak berbicara, terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar, segala macam terlalu banyak bersahabat, kurangi itu. Karena itu celah-celahnya. Yang kedua adalah perberat diri dengan ibadah sampai nggak ada celah setan itu, penafsu itu menguasai diri kita. Yang ketiga adalah minta tolong dan bantuan sama Allah supaya kita dijaga dari nafsu tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di kajian Tazkiyatu An-Nufus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.